Certified Trainer adalah pelatihan resmi dari Assembler Edu untuk para guru yang ingin naik level sebagai pelatih bersertifikat dalam pemanfaatan teknologi 3D dan juga augmented reality di kelas. Nah, Bapak Ibu guru, program ini didesain untuk Bapak Ibu guru agar tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tapi juga bisa menyebarkan ilmu teknologi tersebut melalui pelatihan baik secara daring maupun luring. Nah, lalu hari ini, Mbak Vinka, acaranya ada apa aja sih? Nah, untuk susunan acara hari ini, di sesi ini kita akan membahas apa itu ACT dan juga kenapa program ini penting. Lalu siapa saja yang bisa bergabung di program ACT? Lalu apa saja? Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin saya akan setting dulu ya suaranya. Sepertinya kecil. Siapa yang udah pernah ke Jabaran? Halo Bapak Ibu, suara saya sudah jelas ya? Baik. Siap. Terima kasih Bapak Ibu konfirmasinya. Baik, kita ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi susunan acara hari ini, kita akan membahas apa itu ACT dan kenapa program ini penting untuk Bapak Ibu guru. Lalu siapa saja yang bisa bergabung di program tersebut dan apa saja benefit yang didapatkan dan juga bagaimana cara Bapak Ibu guru bisa mendaftar di program ACT ini. Baik, tanpa perlu lama-lama lagi ya, Bapak Ibu guru, kita sambut narasumber hari ini. Rekan saya selaku PIC dari ACT juga, kita sambut Mas Chandra. Halo Mas Chandra. Halo Kak Vinka, selamat sore bagi semua. Sore. Baik, Mas Chandra, waktu berlayar saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Coba nih saya mau cek-cek dulu Bapak Ibu hari ini berasal dari kota mana aja nih Bapak Ibu? Kabar baik. Oke, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Majalengka, Sulawesi, ada yang dari Lombok. Waduh, luar biasa sekali nih kalau dilihat-lihat dari Sabang sampai Merauke gitu ya, hadir pada sesi sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba menjelaskan gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah tertarik dan antusias untuk bisa ikut serta atau mendengarkan tentang penjelasan apa itu assembler, certified trainer, dan mungkin beberapa Bapak Ibu di sini juga sudah pernah mendengar tentang ACE gitu ya, atau assembler certified educator. Nah, itu kira-kira bedanya apa gitu ya, dan apa aja benefit ketika Bapak Ibu mengikuti program assembler certified trainer. Saya share screen terlebih dahulu. Layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, oke, sudah terlihat ya. Baik Bapak Ibu, berikut program dari Assembler ya. Kami mengeluarkan Assembler yang namanya Assembler Certified Trainer. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa Assembler belum lama menjalin kerjasama gitu ya dengan Kemendikbudrismen, yang mana kami memberikan akses lebih dalam atau akses lebih gitu ya menuju premium pada Bapak Ibu guru pengguna akun Belajar IG. Nah, untuk Assembler Certified Trainer ini apa aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, kita beranjak dari
definisinya dulu. Jadi apa sih Assembler Certified Trainer gitu ya? Yang aku tahu Assembler Certified Trainer atau ACT adalah inisiatif dari tim kami gitu ya, dari Assembler Edu yang bertujuan untuk melatih Bapak Ibu guru, pendidik menjadi pelatih yang bersertifikat dalam menggunakan teknologi 3D dan augmented reality, di mana ketika Bapak Ibu mengikuti ACT ini, keuntungannya apa aja gitu ya. Pertama, Bapak Ibu bisa mengembangkan keterampilan dan menjadi inspiratif. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Kemendikbudristek dan Assembler Edu gitu ya, yang ditandatangani dari kedua belah pihak. Kemudian juga Bapak Ibu di sini akan mendapatkan akses ke akun premium dan materi khusus, dan juga berhak untuk mendapatkan referral code dan komisi. Jadi ada dukungan secara eh, material gitu ya, dengan Bapak Ibu diberikan referral code dan komisi, dan berhak untuk mengadakan webinar atau pelatihan baik secara online maupun offline. Nah, kemarin sempat banyak banget nih yang menanyakan kira-kira saya bisa masuk tidak ya gitu ya. Apakah kuotanya itu terbatas? Nah, Bapak Ibu, untuk program ACT ini, untuk batch pertama, yaitu kita membuka 500 peserta, untuk 500 peserta gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ACT ini akan dibuatkan 3 level yang nanti akan saya bahas setelah ini. Jadi untuk kota pesertanya itu, untuk batch pertama ini kita buka untuk 500 peserta. Kemudian kriterianya apa aja sih Mas gitu ya. Yang pertama itu guru semua jenjang, kemudian di sini harus memiliki akun belajar ID, kemudian memiliki pengalaman mengisi webinar atau pelatihan, atau juga pernah berperan yang berhubungan dengan edukasi gitu ya. Dan yang di sini alur pendaftarannya, pertama yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan ya kemarin, mengisi formulir pendaftaran, kemudian mengisi data lengkap dan formulir pendaftaran, dan nanti terakhir peserta terpilih akan dihubungi oleh tim Assembler Edu melalui email. Oke, kita next terlebih dahulu. Nah, ini skema atau flow kegiatan dari ACT. Jadi, untuk Bapak Ibu yang sudah daftar nanti akan eh, masuk gitu ya, akan masuk ke ACT level 1 dulu gitu. Di mana ACT level 1 ini apa gitu ya. Yang pertama di sini Bapak Ibu, ACT level 1 ini itu adalah apa ya, trainer yang mana nantinya akan dikenalkan materi-materi dasar tentang penggunaan augmented reality dan 3D melalui Assembler Edu. Jadi perbedaan dari level-level yang akan dibuat ini adalah tentang berhubungan dengan apa ya, dengan kemampuan gitu ya, kemampuan atau tingkat keahlian dari penggunaan assembler Edu sendiri. Untuk level pertama ini itu level dasar, di mana nanti Bapak Ibu ketika sudah diumumkan gitu ya, lolos untuk berhak mengikuti pelatihan ACT ini, nanti Bapak Ibu akan diberikan pelatihan selama 2 kali, kemudian nanti Bapak Ibu akan ada ujian gitu ya, akan ada pengimbasan. Nanti ketika lulus di sini Bapak Ibu akan ada beberapa aktivitas gitu ya. Yang pertama, kami mengarahkan Bapak Ibu untuk mengikuti ACE, karena Assembler Certified Educator ini banyak guru-guru inspiratif gitu ya, yang mana yang mana banyak juga guru-guru yang menggunakan dan tukar pengalaman terkait dengan penggunaan 3D dan AR di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu ketika sudah lulus menjadi ACT level 1 tadi berhak mengadakan pelatihan, kemudian juga kami memberikan referral code, yang mana ini dukungan kami untuk Bapak Ibu guru secara material gitu ya, untuk bisa mendapatkan komisi dari setiap kode yang diredeem oleh nantinya peserta Bapak Ibu pada saat webinar atau teman-teman guru lainnya gitu. Di mana di sini untuk level pertama komisinya itu 40% gitu ya. Kemudian nanti kami juga akan mengadakan meet up bulanan, di mana di meet up bulanan ini akan ada awarding, di mana nanti Bapak Ibu kami pilih gitu ya, yang paling aktif, yang paling banyak kodenya di redeem oleh teman-teman guru. Nanti Bapak Ibu akan
mendapatkan penghargaan dari tim assembler. Nah, kemudian nanti di setiap 3 bulan sekali kami akan ada impact report, kemudian ada evaluasi program, apa saja yang perlu tim assembler tingkatkan dan dukungan-dukungan yang perlu dilengkapi. Nanti kami akan evaluasi dan kami akan presentasikan kembali setelah 3 bulan dan juga akan ada perpanjangan akun. Jadi untuk assembler certified trainer ini nanti memang dibekali akun, nanti akunnya akan dibekali setiap 3 bulan sekali dilihat dari impact report yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk ACT level 2. Nah, ACT level 2 ini tingkat pemahaman terkait penggunaan assembler edu-nya lebih tinggi lagi karena di sini Bapak Ibu tidak hanya menggunakan tools-tools dasar dari assembler tapi juga menggunakan tools yang namanya interaktivitas. Jadi uh, pembuatan materinya atau pembuatan proyeknya itu lebih advance lagi gitu ya. Nah, di mana nanti kami juga akan ada pelatihan lagi gitu ya. Jadi dibedakan lagi pelatihannya. Nah, di sini Bapak Ibu tadi kan kalau di level 1 harus melakukan pengimbasan. Di level 2 ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengimbasan karena nanti kan Bapak Ibu setiap 3 bulannya sekali, di setiap 3 bulan itu kan harus ada aktivitas ya atau pengimbasan itu sendiri. Nanti itu beda laporannya gitu ya. Di sini untuk proses lulus dari ACT level 2 itu Bapak Ibu harus lulus ujian juga dan membuat video micro teaching ya Bapak Ibu. Nah, tapi di ACT level 2 ini ada persyaratan Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengikuti ACT level 2, Bapak Ibu yang pertama harus lulus dari ACT level 1, kemudian Bapak Ibu juga harus memiliki atau sudah sampai level inventor di program Assembler Certified Educator gitu ya atau komunitasnya Assembler. Di mana untuk inventor ini sangat mudah ya Bapak Ibu sangat bisa di-achieve gitu ya, achievable di mana nanti Bapak Ibu bisa mengikuti eh, aktivitas-aktivitas dari program ACE seperti itu. Nah, kemudian di sini yang membedakan lagi adalah komisi dari referral code-nya. Jadi semakin tinggi level yang Bapak Ibu dapatkan, komisinya juga semakin tinggi, yaitu 50%. Kalau tadi untuk ACT level 1 itu Bapak Ibu mendapatkan 40%, untuk ACT level 2 itu 50% dari komisi. Kemudian sama seperti tadi, kami akan ada meet up bulanan, kemudian evaluasi 3 bulanan, dan begitu pula dengan ACT level 3, Bapak Ibu sama untuk proses kelulusannya, Bapak Ibu harus melewati pelatihan dulu, kemudian harus mengikuti membuat video micro teaching dan mengikuti ujian, kemudian nanti lulus gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk ACT level 3 materinya akan lebih advance lagi gitu ya tingkatannya karena di sini akan bahas yang namanya coding, visual coding yang ada di Assembler Edu. Jadi kalau saya boleh sampaikan lagi untuk ACE, maksudnya ACT level 1 itu kemampuan dasar penggunaan Assembler Edu. Untuk ACT level 2 itu tingkatannya di atas level 1 gitu ya. Artinya Bapak Ibu sudah terbiasa nantinya untuk menggunakan interaktivitas sederhana di Assembler Edu dan untuk ACT level 3 Bapak Ibu di sini akan menggunakan fitur visual coding yang ada di Assembler Edu gitu. Kemudian Bapak Ibu di sini flow atau kegiatan untuk mengikuti ACT level 1 yang mana tadi saya sampaikan ada pelatihan, kemudian juga ada ujian, pengimbasan, pembekalan, dan sertifikasi. Nah, ini breakdown-nya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP yang ditandatangani oleh pihak assembler dan Kemendikbudristek gitu ya, di mana berikut adalah breakdown dari materi yang akan nanti kami berikan ketika melakukan pelatihan. Oke, nah di sini bagaimana mekanisme ujian atau tesnya gitu ya.
Nah, Bapak Ibu nanti pelaksanaannya itu untuk tes dilakukan 1 kali selama program berlangsung secara online dengan format pertanyaan berupa pilihan ganda dan pertanyaan harus harus lulus dari 60% gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan lebih dari 60%. Itu. Kemudian bagaimana mekanisme pengimbasan? Bapak Ibu wajib mengimbaskan kepada minimal 20 peserta. Di sini kami mengambil angka 20 peserta dirasa sangat achievable ya untuk Bapak Ibu guru bisa mendapatkan 20 peserta dalam melakukan pengimbasan. Kemudian Bapak Ibu diwajibkan mendokumentasikan seluruh proses karena nantinya kami akan berikan formulir pengumpulan uh, bukti pengimbasan dan terakhir mengirimkan laporan kegiatan meliputi ringkasan kegiatan, jumlah peserta dan lain-lain. Kemudian mekanisme terkait dengan pembekalan. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum terjun langsung gitu ya ke Bapak Ibu guru lain melakukan pelatihan secara mandiri, Bapak Ibu akan kami berikan pembekalan. Pembekalan itu berupa nanti kami akan infokan terkait dengan prasyarat untuk mengadakan pelatihannya, kemudian merekomendasikan alur atau tahapan pelatihannya. Jadi tim Assembler Edu ketika melakukan pelatihan tuh alurnya seperti apa gitu ya, baiknya agar nanti bisa materinya dipahami oleh peserta. Kemudian juga Bapak Ibu akan kami berikan tips atau cara mengakses training kit. Jadi kami sudah sediakan kits-kits untuk Bapak Ibu terjun langsung ke lapangan dan nanti kami juga akan berikan prosedur pelaporan kendala teknis dan informasi penting lainnya yang relevan dengan pelaksanaan pelatihan. Jadi tenang aja ya Bapak Ibu, nanti kalau misalkan Bapak Ibu belum terbiasa melakukan pelatihan, Bapak Ibu atau masih bingung nih, saya biasanya melakukan pelatihannya bukan aplikasi 3D gitu ya. Nah, nanti kami akan berikan pembekalan ini untuk Bapak Ibu lebih siap untuk terjun langsung ke lapangan. Nah, apa saja yang menjadi syarat kelulusan? Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus menghadiri seluruh sesi pelatihan. Kemudian Bapak Ibu mengumpulkan penugasan pada setiap sesi pelatihan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu harus mencapai nilai minimum 60% pada tes akhir dan melaporkan kegiatan pengimbasan yang telah dilakukan. Nah, berikut prasyarat mengikuti pelatihan ACT, Bapak Ibu harus memiliki akses internet yang stabil karena memang untuk saat ini Assembler bisa diakses dengan adanya internet gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu harus memiliki perangkat yang memadai yang sudah terinstall browser Google Chrome dan smartphone untuk Bapak Ibu bisa scan nanti untuk menampilkan ER-nya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu harus memiliki akun belajar ID yang aktif, yang mana nantinya akun belajar ID ini digunakan untuk Bapak Ibu meregistrasi akun di Assembler dan melaporkan penugasan-penugasan di ruang GTK seperti itu. Berikut untuk timeline program ACT, jadi dimulai dari pembukaan ya Bapak Ibu, kemarin kami sudah membuka program ini dan sangat antusias Bapak Ibu semua, banyak yang daftar gitu ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, hari ini kami juga melaksanakan sosialisasi umum program ACT di tanggal 11, nanti di tanggal 18 Juli kami akan tutup pendaftarannya, kemudian di tanggal 21 Juli akan ada pengumuman peserta terpilih. Jadi Bapak Ibu boleh ditunggu terlebih dahulu ya sampai tanggal 21 nanti kami akan umumkan melalui email yang dikumpulkan di formulir yang sudah kami bagikan. Kemudian nanti di tanggal 25 Juli ada pelatihan tahap 1 dan di 1 Agustus ada pelatihan tahap 2, pertemuan 2. Nanti sebenarnya tanggal ini masih bisa berubah ya Bapak Ibu, tapi untuk saat ini kami bisa sampaikan di tanggal 25 Juli dan di 1 Agustus akan ada pelatihan secara online itu untuk pelatihan tahap pertama dan tahap kedua. Dan di tanggal 4 Agustus Bapak Ibu akan ada ujian sertifikasi dan Bapak Ibu eh,
batas akhir di tanggal 18 Agustus itu ada batas akhir pengumpulan laporan pengimbasan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika melakukan sudah mengikuti pelatihan gitu ya, atau Bapak Ibu sudah lulus ujian, itu Bapak Ibu bisa langsung saja melakukan pengimbasan agar nanti bisa dilaporkan sampai terakhir di 18 Agustus, dan nanti insya Allah di tanggal 21 Agustus Bapak Ibu akan diumumkan kelulusannya dan akan diberikan sertifikat dan sosialisasi terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan materi yang nanti akan Bapak Ibu bawakan gitu ya. Dan juga kami akan berikan kits dan lain-lainnya nanti setelah Bapak Ibu lulus di tanggal 21 tersebut. Oke, nah Bapak Ibu mungkin yang belum sempat mendaftar, silahkan mendaftar di formulir ini, di mana kami tadi akan menutup di tanggal 18 Juli ya. Jadi Bapak Ibu boleh disegerakan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui formulir pendaftaran yang saya tampilkan, dan selesai Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini kami akan ada sesi Q&A. Bapak Ibu bisa menanyakan atau mengkonfirmasi kalau memang masih ada kebingungan dan lain-lain. Baik, Mas Chandra, ini kita sesi Q&A-nya pakai fitur raise hand kah atau mix antara Mas Chandra baca di kolom komentar satu lalu selanjutnya raise hand atau bagaimana? Boleh ini saja kali ya. Ya, boleh Mbak, dimulai saja. Bisa dengan raise hand atau dengan chat ya, di chat. Baik, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada Bapak atau Ibu Deni Has Juliana. Boleh Bapak Ibu sebelum bertanya boleh perkenalan terlebih dahulu, lalu baru melanjutkan pertanyaannya. Silakan. Baik, dengar suara saya Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Terdengar Bu Deni. Oke, baik. Selamat sore buat Bapak Ibu dan juga dari Assemble Certified Trainer ya. Terima kasih buat, maaf, eh, terima kasih buat apa namanya pada hari ini sudah diberikan sedikit eh, materi dan bahkan apa yang mau kita kerjakan. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Chandra atau Mas Chandra yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu, tadi kan Bapak sudah membuat barcode ya Pak ya bagi Bapak Ibu yang belum daftar. Apakah memang ini juga ada tadi di chat juga kalau di chat bertanya, apakah jika kita yang sudah seperti saya yang sudah mendaftar, apakah daftar ulang lagi? Nah, yang kedua itu di dalam penimbasan Pak, kita penimbasannya bersifat daring atau bersifat eh, onsite gitu Pak. Kalaulah misalnya onsite ataupun langsung terjun gitu penimbasannya, apakah guru tersebut ataupun peserta tersebut yang mencari peserta yang tadi Bapak katakan 20 orang itu, atau adakah sekiranya SPT ataupun eh, surat dari ACT untuk membuat kami lebih tegas ataupun lebih percaya diri untuk
membuat pengimbasan. Dan itu pengimbasan itu apakah untuk guru ya atau siswa? Bisa untuk guru atau bisa untuk siswa, Pak? Nah, itu saja mungkin pada saat ini. Terima kasih buat kesempatannya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Deni atas pertanyaannya. Mungkin Mas Chandra bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bu Deni. Baik, baik, terima kasih Bu Deni atas pertanyaannya. Jadi untuk yang sudah mendaftar tidak perlu mendaftar lagi ya Bu. Jadi kami sudah mengkolektif data Bapak Ibu semua yang sudah daftar di sini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan pengimbasan ya. Untuk pengimbasan itu Bapak Ibu bisa lakukan baik secara daring maupun secara luring gitu ya. Namun rasanya untuk pengimbasan ini akan lebih efektif ketika Bapak Ibu melakukannya ke orang-orang terdekat gitu ya, atau rekan kerja ataupun rekan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu bekerja seperti itu. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan surat ya Bu Deni. Untuk surat kami memang belum eh, apa ya, belum coba siapkan ya terkait dengan surat ini, apakah nantinya kami bisa bisa keluarkan suratnya, karena kami perlu bertanya dulu gitu ya, mengkonfirmasi dulu ke tim Kemendikbudristek gitu, apakah kami bisa mengeluarkan surat terkait dengan penindasan tersebut, penugasan penindasan seperti itu mungkin sebelumnya. Baik, terima kasih Pak. Tapi kalau bisa usul Pak, karena memang bagaimana ya, kita tidak bisa memprediksi teman-teman kita sejawat ini mau ikut ataupun memaksa gitu Pak. Tapi alangkah baiknya memang kalau kita itu melakukan pengimbasan itu memang ada basicnya, latar belakang kita ngapain ini mengadakan pengimbasan begitu ya. Jadi kalau bisa ya Pak ya, izin eh, maunya adalah entah sederhana saja suratnya, bahwasanya kita menyatakan bahwasanya oh kamu ikut ya dalam ACT ini, supaya kita juga tidak apa ya blunder untuk pengimbasan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Deni. Nanti kami coba konsultasikan ya ke tim Kemendikbudristek terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Deni dan Mas Chandra. Selanjutnya kita sudah lihat lagi ya ada Bapak Ibu guru yang resen. Wah, ada banyak, keren banget nih. Oke, selanjutnya ada Bu Armita Maulida. Silakan Bu Armita. Terima kasih Mbak Pinka. Gini, Mas Chandra, yang mau saya tanyakan, kami yang sudah S gitu ya kan, yang sudah S, apakah harus mengulang lagi di level 1 gitu? Karena di dalam apa yang ACT level 1 itu eh, dari apa ya, dari awal tadi itu terus ujian, terus ada tanda panahnya S eh, apa inventor sampai explorer kalau nggak salah tadi tuh yang dari slide-nya Mas Chandra. Nah, kami kan sudah melewati fase itu. Apakah kami ulang lagi dari awal S-nya, terus progres ulang untuk mencapai tingkat itu gitu? Itu pertanyaannya. Itu aja Mbak Finka. Terima kasih. Terima kasih eh, Bu Armita atas pertanyaannya. Boleh, Mas Chandra? Baik, terima kasih Bu Arita. Jadi untuk program ACT dengan ACE itu berbeda ya Bu. Jadi nanti sebenarnya untuk sebentar coba saya tampilkan lagi supaya lebih tergambar. Ini sudah tampil ya Mbak Enggak? Oke, sudah tampil. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam sebenarnya sangat diuntungkan ya Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu bisa langsung
mengikuti level selanjutnya karena di level selanjutnya itu Bapak Ibu harus ada atau sudah mencapai inventor. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti S itu tidak perlu mengulang lagi, tapi akan sangat diuntungkan ketika Bapak Ibu ingin melanjutkan ke level berikutnya gitu ya, ke level 2 dan 3. Jadi Bapak Ibu eh, sebenarnya untuk Bapak Ibu yang saat ini belum terjoin di S gitu ya, karena di sini ada guru-guru yang sudah terjoin dan belum join gitu di S. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum join, itu nanti akan diarahkan untuk mengikuti S, di mana nanti Bapak Ibu ketika ingin masuk ke level selanjutnya, ke level 2 itu Bapak Ibu harus minimal di level inventor. Jadi untuk saat ini, untuk yang sekarang sudah mendaftar atau tergabung di S, Bapak Ibu sangat diuntungkan karena Bapak Ibu tidak perlu progressing lagi di dalam S tersebut. Mungkin seperti itu, Bu Ardi. Gini, Mas Chandra, karena kami di S itu kan tidak pakai akun belajar gitu kan, pakai akun Gmail biasa. Mhm. Itu intinya pertanyaan saya itu gitu, karena yang ini Oh, kan oke, pakai oke. akun belajar, sedangkan kami S-nya kan tidak pakai akun belajar. Apakah kami ngulang lagi gitu? Itu masalahnya. Nah, untuk akun itu tidak menjadi masalah ya, Bu. Kalau misalkan digunakan oleh satu orang gitu ya, orang yang sama itu nanti akan kami eh, apa namanya sinkronkan gitu ya dengan akun belajar ID yang sudah dikumpulkan dan akun Gmail yang sudah didaftarkan di ACE-nya. Jadi nanti kami akan sinkronkan seperti itu. Baik, semoga terbantu ya Bu Armita atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita lihat lagi ada yang raise hand yaitu Pak Subaidi. Oh, Pak Subaidi, silahkan bertanya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak dan Kak Chandra. Eh, saya ingin tanya terkait akun belajar ID kan banyak macamnya ya. Ada yang eh, berbagai jenjang termasuk juga ada yang belakangnya ada yang admin, ada yang guru, ada yang eh, kalau bisa mungkin tidak ya. Nah itu yang pertama. Apakah semua domain akun belajar itu bisa mengikuti kegiatan ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada di tiap level itu ada komisi-komisi gitu ya. Ada 40%, ada 50%. Nah, itu maksudnya seperti apa? Bagaimana anunya? Apa namanya? Apa yang dimaksud komisi itu, eh, Mbak Vinka dan Kak Chandra? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Pak Subaidi. Boleh Mas Chandra bisa dijawab. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai domain apa saja yang bisa digunakan atau terlibat di program MCT ini. Lalu kedua mengenai komisi. Oke, untuk domain sendiri, eh, domain belajar ID ya, Bapak Ibu, selama Bapak Ibu bisa mengumpulkan apa namanya bukti karya ya di ruang GTK, sekarang namanya ruang GTK, itu Bapak Ibu bisa mengikuti program ini gitu ya. Nah, untuk komisi sendiri itu nanti Bapak Ibu yang sudah lulus di dalam program ACT, nanti kami akan berikan kode gitu ya atau referral code. Jadi satu trainer itu satu referral code di mana nanti ketika Bapak Ibu melakukan pelatihan dan Bapak Ibu menyebarkan kode itu dan ada yang meredeem gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan komisi sesuai dengan jumlah yang meredeem kode tersebut gitu. Jadi kode voucher ini itu seperti kode diskon yang mana kalau misalkan Bapak Ibu peserta gitu ya membeli di web itu harus 3 bulan. Dengan adanya program ACT ini nanti Bapak Ibu selain harganya berbeda lebih jauh lebih murah dan Bapak Ibu juga bisa membeli secara 1 bulan gitu ya, jadi tidak komitmen dalam 3 bulan secara langsung gitu. Nanti Bapak Ibu bisa diuntungkan dengan adanya komisi yang didapatkan tadi sesuai dengan jenjang dari ACT atau level yang Bapak Ibu ikuti.
Baik, terima kasih Mas Chandra atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Pak Subaidi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Yuliarti. Silakan Bu Yuliarti. Terima kasih Mbak Vinka, Mas Chandra, Mas Sore, Assalamualaikum. Ini saya cuma bertanya terkait dengan teknik pengimbasannya. Eh, itu apakah memungkinkan jika satu ICT ini berkolaborasi dengan eh, orang lain, tapi ICT juga gitu. Misal kita melakukan pengimbasan lewat daring, terus kita berkolaborasi, misal saya sama seseorang. Apakah dimungkinkan teknik pengimbasan itu, atau memang satu trainer ini hanya bisa satu orang pada saat kali pengimbasan atau dimungkinkan berkolaborasi? Makasih Mbak Vinka. Terima kasih Bu Yuli. Silakan Mas Chandra. Baik, Bu Yuli. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pengimbasan sendiri, itu satu trainer harus mengimbaskan ke 20 peserta ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin kalau misalkan ingin dikolaborasikan dengan trainer lain, jadi setiap trainer itu harus mencapai 20. Artinya nanti dalam satu sesi minimal harus 40 ya. Jadi boleh saja, tapi nanti untuk laporannya dibedakan seperti itu yang dikumpulkan. Iya, artinya Mas Chandra berkolaborasi sepanjang jumlah pesertanya itu lebih, itu dimungkinkan ya? Sepanjang pesertanya lebih, karena satu trainer itu hanya mengcover 20, wajibnya 20 peserta. Kayak gitu ya Mas Chandra ya? Iya, betul. Bisa. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Selanjutnya, silakan Pak Nasir boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Vinka sama Pak Chandra ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, apakah ada grup WA untuk kita ya? Itu yang untuk memudahkan koordinasi kita di lapangan nanti ke depan. Karena kalau by email itu kadang kita jarang buka ya. Dan dia kurang up to date, tidak ada notifikasi gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, em, tadi saya terlambat, sorry. Jadi soal pengimbasan kapan itu disampaikan atau bahkan PPT-nya atau recordingnya itu diulang ke kita supaya kita bisa mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh Pak Chandra tadi ya. Nah, yang ketiga eh, soal apakah kegiatan ini bekerja sama dengan Kemdikbud atau memang ini murni kegiatannya dari yayasan atau apa gitu. Tolong disampaikan supaya kita juga nanti di lapangan, kan kita masih baru, kita bertahu, kita juga sampaikan ke teman-teman juga bisa tidak ada klarifikasi yang negatif seperti itu. Dan yang keempat, untuk pengimbasan, saya minta untuk ya kami minta tolong ya dibuatkan surat lah, surat resmi karena itu juga untuk menunjang kinerja kita di Ekin kita. Yang kedua, untuk memastikan kelayakan kita sebagai pemateri gitu ya. Sebab teman-teman di lapangan itu kalau tidak ada surat legalitas dari sebuah lembaga yang kredibel, itu mereka tidak akan mau ikut seperti itu. Yang terakhir adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini apakah nanti ada yang kalau memang bekerja sama dengan pihak pemerintah, Kemdikbud, apakah ada tanda tangan dari pihak mereka seperti itu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Nasir atas pertanyaannya. Ini ada 5 Lima. pertanyaan ya. Ya, Pertama, saya. terkait WhatsApp Group. Apakah untuk peserta ACT ini ada WhatsApp grupnya untuk menerima informasi ataupun diskusi di sana? Kedua, apakah materi dan rekaman pertemuan hari ini dapat dibagikan agar bisa direview kembali oleh peserta ACT hari ini? Lalu ketiga, apakah program ini bekerja sama dengan Kemendikbud? Keempat, apakah bisa
program ACT ini memberikan support dukungan surat kegiatan agar lebih kredibel ya untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut dan kelima terkait sertifikat. Apakah sertifikat ini ditandatangani dengan oleh atau pihak Kemendikbudristek? Mungkin bisa dimulai dulu dari menjawab pertanyaan pertama Mas Chandra terkait WhatsApp group. Silakan. Oke, untuk WhatsApp group nanti kami akan berikan gitu ya ke Bapak Ibu guru yang akan terpilih gitu. Nanti kami akan seleksi terlebih dahulu ya Bapak Ibu nanti untuk program ini. Jadi nanti kami akan umumkan dan akan kami bagikan juga WhatsApp group seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan kerjasama dengan Kemendikbudristek ya. Jadi memang kami nantinya untuk sertifikat akan ditandatangani baik itu oleh pihak Assembler dan Kemendikbudristek. Jadi nanti akan ada tanda tangan pihak Kemendikbudristek itu. Kemudian tadi dari pertanyaan terkait apa, Mbak? Surat kegiatan. Oh ya, surat kegiatan. Surat kegiatan akan kami koordinasikan terlebih dahulu ke pihak Kemendikbudristek karena nantinya apakah diperbolehkan gitu ya untuk kami mengeluarkan surat tersebut. Seperti itu mungkin Pak Nasir. Begitu Pak Nasir. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Izin untuk waktu peimbasan setelah waktu pengumuman itu, tolong disampaikan ulang, Pak. Terima kasih. Oke, untuk waktu pembebasan sendiri itu kami setnya itu Bapak Ibu setelah mengikuti ujian. Artinya Bapak Ibu harus lulus dulu di ujiannya, nanti Bapak Ibu boleh melakukan pembebasan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu dirasa sudah pede gitu ya, percaya diri untuk sudah bisa lulus gitu ya di ujiannya, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengimbasan setelah mengikuti pelatihan. Jadi bisa dilakukan sebelum Bapak Ibu melakukan ujian seperti itu. Baik, Pak Nasir, bagaimana sudah cukup untuk jawabannya? Saya cukup ya. Ditunggu waktu ujiannya supaya kita bisa action lebih cepat. Iya, terima kasih Pak Nasir. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ceng. Silakan Pak Ceng untuk bertanya. Pak Ceng, apakah masih di dalam Zoom? Pak Ceng. Baik, sepertinya Pak Aceh masih mempersiapkan teknisnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rahadiati. Silakan Ibu Rahadiati. Terima kasih Mbak Vinka. eh ini terkait dengan peserta yang terpilih nanti dari timeline ini tanggalnya kalau tidak salah 21 nggih. Ini syarat-syarat untuk peserta terpilih itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk ujiannya nanti apakah dimunculkan nilainya pada saat itu sehingga kita nanti antara waktu pengimbasan dan laporannya tidak eh, perlu persiapan yang matang, artinya tidak terlalu terburu-buru begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya Mbak Vinka. Mohon Mas Andra pencerahannya nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rahardianti atas pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaan Mas Chandra. Pertama, apa syarat pemilihan peserta CT ini? Lalu kedua, untuk ujian, apakah skornya diperlihatkan? Karena Bapak Ibu guru perlu persiapan dulu nih sebelum mengikuti ujian. Jadi nanti agar bisa sempurna skornya. Itu Mas Chandra. Oke, untuk nilai ujian itu akan ini nanti ujiannya akan di Google Form ya Bapak Ibu, dan sifatnya itu pilihan ganda yang mana pertanyaannya itu sekitar 30 pertanyaan, di mana pertanyaannya itu meliputi penggunaan terkait tools assembler gitu ya dan fungsi-fungsinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering menggunakan assembler, dirasa sepertinya akan mudah gitu ya ketika mengisi pertanyaan dari sesi ujian. Nah, yang pertama tadi pertanyaannya tentang, boleh diulang, Mbak? Yang syarat terpilihnya peserta CT. Oh, oke. Untuk syarat terpilihnya peserta ACT itu kami pertama akan screening terlebih dahulu dari eh, portfolio atau CV yang Bapak Ibu kirimkan. Kemudian dari proses screening tersebut kami akan coba lebur lagi kira-kira Bapak Ibu dari daerah mana saja gitu ya, yang mana kami nantinya tidak hanya melihat dari CV-nya saja, karena kami ingin nanti Bapak Ibu tersebar dari berbagai daerah, artinya nanti setiap daerah akan punya kota tersendiri gitu ya. Jadi masing-masing daerah akan ada kota pesertanya, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Chandra. Semoga terjawab pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Terima kasih Mbak Vinka pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Rahardianti. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Selvis Terjeni. Silakan Ibu untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Pinka dan Mas Chandra. Mohon izin saya matikan kamera karena lagi mendung di sini. Begini pertanyaan saya. Ah, Waktu awal saya daftar ini jujur, saya bukan guru, tapi ID belajar saya ini masih guru. Saya sekarang sudah bertugas di dinas, namun ID belajar ini masih berfungsi. Saya sudah daftar di Aceh dan keuntungannya hanya bisa 5 alat peraga tiap hari. Berbeda dengan ID belajar guru, itu dapatnya 10. Pada kesempatan ini saya bersyukur karena saya diundang untuk ikut sosialisasi ini. Namun apakah nanti saya bisa terpilih juga sebagai salah satu kandidat ACT? Soalnya saya statusnya sekarang bukan guru, sudah jadi pengawas. Tetapi saya merasa dengan mengikuti ACT ini pasti saya lebih giat untuk mengimbaskan uh, materi yang saya dapatkan karena saya senang sekali menggunakan AC dalam pembelajaran terutama pelatihan bagi Bapak Ibu guru di wilayah binaan saya. Mungkin uh, saya hanya uh, minta pencerahannya saja. Apakah saya bisa melanjutkan pelatihan ini atau tidak? Karena saya memang bukan guru. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Selvi. Jadi untuk pertanyaannya itu Mas Chandra, apakah boleh jika status Bu Selvi ini sudah tidak sebagai guru? Tetap mengadakan atau mengikuti event tadi beberapa channel. Baik Mbak Vinka dan Bu Selvi. Untuk akun ya tadi terkait dengan akun, nanti mungkin Bu Selvi bisa kirimkan emailnya ya ke apa namanya kirimkan email ke email yang kemarin mengirimkan link link Zoom. Jadi sepertinya ada kesalahan ya. Seharusnya memang untuk akun belajar ID itu dapatnya 10 kalau misalkan Bapak Ibu masuk ke dalam white list yang mendapatkan eh, paket khusus belajar ID gitu ya.
Memang untuk sekarang tidak semua domain belajar ID itu mendapatkan, tapi nanti kami akan coba diskusikan lagi gitu ya, domain-domain apa saja yang nanti akan dibuka. Untuk saat ini memang ini coba saya tampilkan terlebih dahulu ya, domain yang baru dibuka. Nah, Bu Selvi, berikut domain yang baru dibuka dan mendapatkan akses lebih gitu ya, menggunakan akun belajar ID di Assembler. Jadi ini domain-domain yang baru dibuka. Kalau misalkan Bu Selvi akun atau domainnya masuk ke sini tapi belum mendapatkan benefit lebih, nanti bisa menghubungi tim kami baik melalui media sosial atau melalui email yang kemarin menghubungi Bu Selvi ya. Itu nanti kami akan coba teruskan ke tim apabila Bu Selvi emailnya masuk ke dalam list ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan Mbak Vinka, boleh diulang lagi Mbak pertanyaan selanjutnya? Pertanyaannya hanya ini aja, satu. Oh, Untuk oke. akun dan oh ya, dan apakah Ibu Selvi masih bisa mengikuti program ACTM mengingat beliau statusnya sudah bukan guru melainkan pengawas seperti itu. Nah, untuk saat ini memang kami masih memprioritaskan Bapak Ibu guru ya. Jadi selama eh, email yang didaftarkannya itu email guru, jadi nanti kami akan coba mereview lagi gitu ya, dari apa namanya, dari CV yang dikumpulkan di dalam formulir ini. Seperti itu mungkin Bu Selvi, nanti kami akan coba diskusikan lagi ke tim. Baik, terima kasih Mas Chandra pertanyaannya Bu Selvi. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Halni. Silakan Ibu Halni untuk bertanya. Saya nih. Oke, terima kasih. Tuh, Ada suaranya? ada Ibu. Oh ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari tadi saya menyimak, mungkin saya agak gagal paham tentang program dari Assembler ACT ini ya. Kata-kata assembler ini aja saya belum paham maknanya. Tadi saya nyari-nyari kebanyakan bahasa Inggris. Ini apakah semacam aplikasi atau semacam program seperti yang pernah kita ikuti dulu pembatik gitu, apakah mirip dengan itu? Ada level-levelnya, ada level 1, kalau lulus level 1 masuk ke level 2 seperti itu. Kemudian ini kan di sini kita akan mendesain media pembelajaran yang menyenangkan bagi murid tentunya. Apa bedanya dengan Canva? Canva, Quizizz itu kan sudah ada di platform Merdeka Belajar. Apakah ini juga sudah ada di sana? Dan dari mengikuti pelatihan ini, apa target yang akan kita tuju itu apa gitu? Seperti itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Chandra bisa langsung dijawab. Siap, Mbak Vinka. Nah, untuk Bu Wiwik ya, untuk info terkait dengan Assembler Edu bisa Ibu akses melalui link yang saya berikan. Jadi kalau belum kenal terkait dengan Assembler, jadi Assembler Edu ini merupakan platform gitu ya, atau aplikasi pembelajaran berbasis 3D dan augmented reality yang mana Bapak Ibu guru ataupun siswa bisa mengakses ataupun membuat sendiri konten 3D AR dengan 3D yang sudah siap pakai atau 3D yang
Bapak Ibu punya gitu ya, bisa di-download dari Google dan lain-lain. Nah, pertanyaan kedua, apakah assembler sudah ada seperti Canva gitu ya, Mbak Vinka tadi. Nah, Assembler Edu baru saja kerjasama dengan Kemendikbudristek di mana kami memberikan akses paket khusus gitu ya. Artinya di sini Bapak Ibu eh, akan mendapatkan benefit-benefit di atas akun free tapi di bawah akun premium gitu Bapak Ibu. Jadi di sana nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan eh, akses lebih dalam gitu ya, lebih banyak ke 3D siap pakai, ke konten-konten siap pakai dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti Bu Wiwik bisa coba registrasi ya dengan akun belajar ID-nya, nanti coba bisa mengeksplor terkait benefit yang didapatkan dengan register menggunakan akun belajar ID. Seperti itu mungkin ya Mbak Vinka. Baik, Bu Wiwik semoga sudah terjawab ya atas pertanyaannya. Atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bu Riyada. Silakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pinka dan Mas Chandra. Di sini sedikit yang saya mau tanyakan terkait pelatihan ini. Pelatihan yang kita ikuti nantinya itu apakah dia modelnya berbayar atau bagaimana? Kemudian pernah saya buka assembler ini menggunakan ID belajar, tapi saya takut gitu kan, karena di sana apa namanya saya takutnya berbayar dia, makanya saya enggak terlalu terlalu eh, percaya diri lah untuk menggunakannya. Apakah kalau kita menggunakan ID belajar, apakah itu gratis semuanya atau bagaimana, Pak? Cuma itu aja. Terima kasih Mbak Oke. Pinka. Baik, terima kasih Bu Riyada. Silakan Mas Chandra untuk jawab. Baik, untuk pelatihan dari program Assembler Certified Trainer ini gratis ya Bu, karena kami kerjasama dengan Kemendikbudristek. Begitu pula dengan ketika Bapak Ibu meregistrasi dengan Belajar ID. Jadi Assembler sendiri itu ada akun free, paketnya ada akun free, dan akun premium. Tapi karena kami sudah kerjasama dengan Kemendikbudristek gitu ya, nah ada nih akun di antara akun free dan akun premium di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan akses lebih banyak gitu ya, akses lebih spesial dari Bapak Ibu mengakses akun dengan paket free. Jadi untuk Bapak Ibu yang meregistrasi akunnya dengan Belajar ID itu gratis dan akan mendapatkan paket khusus gitu. Artinya Bapak Ibu bisa mengakses lebih banyak ke konten, ke 3D, ataupun ke bahan ajar yang sudah siap pakai di Assembler Edu. Seperti itu mungkin Mbak Pinta. Baik, terima kasih Mas Chandra, Bu Riyada. Semoga terjawab ya atas pertanyaannya. Nggih. Next Terima ada kasih. pertanyaan dari Terima kasih Bu Riyada. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Aceng Fahmi. Silakan bertanya Pak Aceng. Halo, masuk Bu. Suara masuk Bu. Oke, Masuk, Pak Aceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf tadi agak gangguan teknis ya dari laptop, suaranya tidak masuk. Saya pindah ke HP sekarang. Pertanyaannya cuma satu doang Bu ya, sama Pak Chandra terkait pengimbasan. Di sana kan harus ada pengumpulan data peserta. Sepengalaman saya waktu ikut pengimbasan platform lain ya, toko sebelah itu harus mengumpulkan data peserta berdasarkan email, email akun Belajar ID. Permasalahannya adalah ketika saya pengimbasan itu lebih dari 40 orang, Pak. Tapi begitu pengumpulan data peserta hanya 15 orang yang punya akun Belajar ID. Nah, apakah sama sistemnya seperti itu atau beda? Apakah misalkan kita berdasarkan absensi saja dan boleh menggunakan di luar akun Belajar ID gitu, Pak? Itu pengalaman saya. Jadi kadang-kadang guru itu ya, guru. Kita kan pengimbasannya targetnya rekan sejawat ataupun guru ya. Kadang-kadang tidak punya akun Belajar ID gitu, Pak Chandra.
Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya mudah-mudahan bisa di itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceng. Silakan Mas Chandra boleh langsung dijawab. Ya, betul. Bisa pakai akun belajar ID ataupun Gmail biasa ya, Pak Aceng. Untuk nanti peserta yang akan mengumpulkan kehadiran mungkin ya nantinya. Seperti itu mungkin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Aceng. Next ada pertanyaan dari Ibu Kurnia. Silakan Ibu untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara Ibu Kurnia, apakah suaranya sepertinya terputus sih Ibu? mana? Putus-putus. Iya, betul. Suara saya dengar? Belum juga. Sekarang masih terputus Ibu Kurnia. Atau pertanyaannya saya tulis di kolom chat saja. Boleh, silakan. Baik, sambil menunggu Ibu Kurnia untuk menulis pertanyaannya, mungkin Pak Nasir boleh on mic untuk bertanya. Izin ya kembali bertanya Ibu dan Bapak. Eh, Terkait dengan akun belajar, kan saya dari Kemenak, guru Kemenak gitu ya. Eh, saya pengen juga sih eh, penyembasan di guru-guru Kemenak gitu. Nah, apa ya? Kira-kira bagaimana teknisnya kalau untuk guru Kemenak gitu? Karena eh, yang saya lihat kan akun belajar ID ini kan banyak di guru-guru Kemdikdasmen ya, gitu Pak. Oke, Mas Chandra mungkin boleh langsung dijawab. Baik, Mbak Vinta. Untuk akun yang akan menjadi prioritas, betul saat ini kami membuka untuk guru-guru yang memiliki akun belajar ID ya, Pak. Jadi kami tidak menutup kemungkinan ke depannya untuk bisa juga melibatkan Bapak Ibu guru di bawah naungan Kementerian Agama seperti itu mungkin ya, Mbak Vinta. Untuk batch pertama ini kami coba dulu untuk bisa memprioritaskan atau melibatkan Bapak Ibu guru dengan akun belajar ID terlebih dahulu. Seperti itu mungkin sementara jawabannya, Pak. Baik, begitu Pak Nah, izin, Nasir atas izin Kak. jawabannya. Izin Bu, izin mau tambahkan. Maksudnya Iya, silakan. di Kemenak juga kan punya akun belajar ID tuh. Kita juga punya akun. Nah, maksud saya nanti dalam pengimbasan ini, apakah nanti kalau misalkan saya lolos, apakah saya bisa melakukan pengimbasan terhadap guru-guru di Kemenak? Tapi kan mereka juga punya akun belajar ID, semacam di guru Kemdikdasmen. Kita juga punya yang juga terhubung dengan ruang GTK gitu. Maksudnya begitu. Loh? Ya, boleh bagaimana Mas Chandra? Oke. Untuk jawabannya boleh saja ya Pak Nasir mengimbaskan ke guru-guru yang di luar belajar ID, tapi kami lebih menyarankannya untuk bisa mengimbaskan ke guru-guru belajar ID yang saat ini memang baru dapat apa ya mendapatkan benefit lebih gitu ya. Jadi nanti pengimbasannya lebih efektif karena Bapak Ibu gurunya sudah mendapatkan akses lebih gitu. Seperti itu mungkin. Oh ya Pak, makasih. Terima kasih Pak Nasir dan Mas Chandra. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Idris. Silakan Pak Idris untuk bertanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Idris Aziz dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ingin saya tanyakan yaitu terkait tentang
proses registrasinya kemarin itu kan ada di antaranya memasukkan foto, kemudian ada CV ya. Kemudian saya mau tanyakan di situ kan saya lupa upload CV, yang saya upload itu hanya eh, sertifikat sebagai narasumber. Eh, Pertanyaan saya, bagaimana itu terkait apakah bisa mengupload kembali CV yang sudah saya buat atau seperti apa? Mohon pencerahannya Pak Chandra. Terima kasih. Baik, Mbak Vinta, mungkin bisa saya langsung jawab saja ya. Nah, untuk sertifikat tidak apa-apa ya Pak. Jadi nanti tidak perlu mengumpulkan ulang gitu. Jadi untuk sertifikat juga bisa kami terima apabila sertifikatnya memang sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan dari ACT ini. Seperti itu mungkin Pak. Oh ya, terima kasih banyak Pak Chandra. Terima kasih Pak Idris. Selanjutnya ada Pak Yosi. Silakan untuk bertanya Pak Yosi. Oke, terima kasih. Apakah suara saya jelas terdengar, Mbak? Jelas Pak Halo? Yosi, silakan. Oke. Terima kasih, Mbak. Yang mau saya tanyakan, Mas, apakah ketika melakukan penyimbasan nantinya peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan gitu, Mas? Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Silakan Mas Chandra. Oke, apakah peserta pengimbasan akan mendapatkan sertifikat seperti itu ya? Oke. Nah, untuk sertifikat itu nanti kami coba buatkan ya dari tim assembler berdasarkan data yang akan dikumpulkan oleh tim trainernya sendiri gitu. Seperti itu. Oke, berarti pesertanya mendapatkan sertifikat ya, Mas? Khusus peserta, Mas? Iya, akan mendapatkan sertifikat. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Yosi. Sebelum kita beralih ke Pak Yosi selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bu Kurnia yang tadi on mic. Pertanyaannya adalah kemarin Bu Kurnia daftar trainer dengan akun monbelajar.id. Apakah Bu Kurnia harus mendaftarkan ulang kembali? Karena beliau juga sudah punya akun assembler dengan belajar.id. Begitu Mas Chandra. Oke, apakah mendaftar ulang untuk ini ya Mbak? Apa untuk di formulirnya seperti itu? Betul. Oke, untuk data yang sudah dikumpulkan tidak apa-apa Bapak Ibu sudah kami kolektif gitu ya dan kami sedang coba di proses screening. Jadi Bapak Ibu selagi Bapak Ibu mengumpulkan tadi ya portfolio, CV dan lain-lain, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut dalam program ACT gitu. Jadi nanti kami sedang proses screening untuk sekarang. Itu Mbak Vinta. Baik, terima kasih Bu Kurnia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Pak Yosi Adinata. Silakan Pak Yosi untuk bertanya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf saya off cam ya. Eh, yang jadi pertanyaan saya di sini terkait pengimbasan ya, Mbak. Apa namanya? Yang pertama itu kan ada batas minimal 20 peserta ya. Minimal 20 peserta. Nah, misalkan di sekolah saya itu gurunya hanya ada 15 seperti itu. Apakah saya tetap bisa melakukan pengimbasan dengan mungkin nantinya setelah di sekolah saya imbaskan lagi ke tempat lain misalkan untuk menambah kekurangan seperti itu. Dan kemudian apakah pengimbasan itu ada durasi waktu atau jangka waktu nggak, misalkan pengimbasan harus dari bulan ini sampai bulan bulan ini, misal ada batas akhirnya seperti itu. Itu saja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Chandra. Boleh kamu dijawab pertanyaannya. Oke, untuk sesinya boleh ya Pak. Jadi nanti dikolektifkan saja kalau misalkan di sekolahnya kurang dari 20 dan mau buat sesi lagi gitu ya untuk mengumpulkan eh, kuotanya sebanyak 20 itu sangat dimungkinkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dilaporkan dalam dokumennya gitu ya bahwa Bapak Ibu melakukan
sesi 2 kali gitu ya untuk pesertanya sekian dan lain-lain. Nah, untuk pengimbasan sendiri karena memang program ini kami ingin 1 bulan itu sudah beres ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah ujian itu bisa langsung melakukan pengimbasan gitu. Atau misal Bapak Ibu sebelum ujian saya sudah mengikuti pelatihan nih mau mengimbaskan itu juga sangat dimungkinkan gitu untuk Bapak Ibu mengejar deadline dari pengimbasannya. Nah, jadi untuk pengimbasan ini Bapak Ibu itu akan diberikan waktu kurang lebih 2 sampai eh, 2 minggu, kurang lebih 2 minggu itu setelah melakukan ujian, 2 sampai 3 minggu setelah melakukan ujian, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Chandra. Terima kasih Pak Yosi. Selanjutnya ada Pak Bahtiar. Silakan. Oke, terima kasih waktunya. Mau bertanya sedikit, Mbak. Apakah assembler ini kompatibel dengan iPad? Kebetulan kan kita sekolah kita kan menggunakan iPad itu produk dari Apple. Jadi saya pernah mengikuti program yang serupa bikin AR. Itu ternyata tidak kompatibel di iPad sehingga sudah kita buat ternyata kok bisa digunakan itu. Terus tadi kok saya kebetulan sholat itu tadi, jadi tidak mungkin tidak dengar pengumpulan kayak apa CV dan lain-lain itu nanti di mana itu. Mohon penjelasannya. Ulang. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Bahtiar. Jadi ada 2 pertanyaan yang Mas Chan. Pertama, apakah Assembler Edu kompatibel dengan iPad? Lalu kedua, terkait perihal pengumpulan CV itu dikumpulkannya di mana? Seperti itu. Ya, untuk assembler sendiri itu bisa digunakan baik itu di laptop, di iPad, di Chromebook ya Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu memiliki browser ataupun Bapak Ibu terinstall App Store ataupun Play Store itu Bapak Ibu bisa menggunakan Assembler Edu seperti itu Pak Batiman. Nah, terkait dengan apa saja yang perlu persyaratan-persyaratannya mungkin eh, nanti saya coba kirimkan lagi ya linknya untuk formulir pendaftarannya. Nanti Pak Bahtiar bisa mengisi formulir tersebut untuk bisa mendaftar ACT seperti itu. Nah, secara garis besar nanti Pak Bahtiar itu perlu mengumpulkan CV gitu ya dan lain-lain. Nanti data-data pribadi gitu ya dan juga alamat gitu. Karena nanti kami menseleksi tidak hanya berdasarkan CV saja tapi dari lokasi Bapak Ibu berada saat ini. Seperti itu. Apakah yang link kemarin yang digunakan saat mendaftar itu ya Mas ya, yang ada apa kolom narasumbernya itu ya? Iya, betul. Oh, jadi kemarin sudah ngisi itu. Apakah ada Ya. lagi? Ya, makasih Mas. Kalau sudah ngisi sudah aman Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Bahtiar dan Mas Chandra. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Tri Puji Lestari. Silakan Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya mau tanyakan untuk kelanjutannya, kebetulan untuk yang pemanggilan ini kan melalui email, ya, yang saya baca untuk mengikuti Zoom ini. Untuk pelaksanaan berikutnya, kalau nggak salah tadi di lini masanya tanggal 25 Juli, nggih. Tanggal 25 Juli berarti nanti itu konfirmasinya lagi atau lewat email lagi ataukah nanti ada grup khusus yang sudah terpilih melalui email ini karena nanti eh, masih lama kan masih tanggal 25 pelaksanaan pelatihan. Untuk tahap 1 berarti yang dipanggil ini apakah berarti sudah tergolong anggota dari batch tahap 1 itu? Ngoten. Gitu aja. Karena kalau kita tidak tahu konfirmasi berikutnya untuk koordinasi. Eh, jadi saya saya mohon dijelaskan nanti koordinasi pelaksanaan itu tanggal 25 melalui apa gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Puji. Pertanyaannya boleh? Oke, untuk timelinenya nanti pengumumannya di tanggal 21 ya Bu. Jadi nanti Bapak Ibu
yang terpilih dan masuk ke dalam 500 peserta tadi ya. Karena memang untuk batch pertama ini kami membuka 500 peserta gitu ya. Dan saat ini kalau bisa dibocorkan udah lebih dari 1.000 peserta yang mendaftar ACT ini. Jadi kami perlu screening dulu gitu ya Bapak Ibu guru yang nantinya bisa masuk ke batch pertama ini gitu. Nah, nanti pengumumannya di tanggal 21 melalui email, di mana email tersebut nanti akan kami bagikan juga grup WhatsApp yang bisa nanti Bapak Ibu guru join di grup tersebut gitu nanti untuk media komunikasinya. Dan untuk pelatihannya sendiri sebenarnya tadi tanggalnya belum pasti ya. Nanti kami juga akan coba mendiskusikan lagi kira-kira jamnya yang cocok untuk Bapak Ibu guru jam berapa, kemudian nanti tanggalnya di tanggal berapa gitu. Nanti di grup WhatsApp itu kami akan coba lebih lebih ini lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi akan kami coba tanyakan dulu kesiapan Bapak Ibu di tanggal berapa dan di jam berapa untuk pelatihan seperti itu. Berarti itu untuk pelatihan langsung kan kebetulan sudah saya inventor level 1. Berarti apakah nanti langsung melanjutkan gitu? Oke, kalau untuk inventor itu berkaitan dengan ACE ya, Mbak Vinta. Oke, nah untuk program Assembler Certified Trainer dan ACE ini sebenarnya program yang terpisah ya, Bu. Jadi untuk Assembler Certified Trainer ini eh, guru-guru gitu ya yang nantinya outputnya akan menjadi trainer yang mana nanti akan dibekali dengan pelatihan dan diberikan sertifikat yang bisa yang ditandatangani oleh pihak assembler dan Kemendikbudrismen. Sedangkan untuk S sendiri itu Bapak Ibu guru yang bergabung di dalam komunitas yang mana di komunitas itu Bapak Ibu guru ada aktivitas-aktivitas yang harus dijalani gitu ya. Dan nanti sebenarnya eh, program ini itu ada kesinggungan gitu ya nanti setelah Bapak Ibu guru nih yang belum mendaftar S tapi sudah jadi ACT nanti diarahkan untuk mendaftar S di mana nanti Bapak Ibu guru yang sudah masuk di S itu bisa langsung loncat ke level selanjutnya gitu ya ke level 2 atau ke level 3 gitu. Jadi untuk persyaratan naik level itu harus mengikuti S terlebih dahulu tapi untuk batch pertama Bapak Ibu tidak perlu mengikuti S gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dewi Kristina. Silakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih. Izin Bu, apa suara saya bisa didengar jelas di sana? Yes, bisa mendengar dengan jelas. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dewi Kristina Tambobolon, asal dari Kabupaten Sadang Bedagai, Sumatera Utara. Nah, di sini terima kasih kesempatannya sudah diberikan kepada saya. Izin saya kali pertama ikut program ini dan saya hanya fokus untuk menjadi di awal ini saya untuk menjadi peserta itu seperti apa. Tadi Pak Chandra sudah menjelaskan bahwa pesertanya itu ada banyak ya 1.000-an. Sementara yang diterima itu sekitar 500. Berarti ada setengah dari situ. Fokus Bapak sekedar memastikan saja dari saya pribadi. Kan kami guru ini di lapangan itu ada 3 kategori. Ada yang PNS, P3K, dan honorer gitu Pak. Nah, peluang masuk ini Pak ya, apakah ada pengkategorian antara PNS, P3K, sama honorer? Mungkin ada juga teman-teman yang lain yang masih honorer tapi eh, narsumnya udah banyak gitu pengalamannya. Jadi sekedar memastikan Pak Chandra mohon pencerahannya itu saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dewi. Silakan Bu. Baik Bu Dewi, untuk yang pertama tadi ya kami melihat peserta itu berdasarkan persyaratan tadi yang disampaikan harus memiliki belajar ID dan lain-lain. Kemudian dari sana kami screening berdasarkan CV atau portfolio ataupun sertifikat yang dikumpulkan oleh calon peserta ya Bu Dewi. Nah, setelah itu karena memang ini sangat terbatas dan kami ingin trainer ini menyebar gitu ya di berbagai wilayah di Indonesia gitu ya. Jadi nanti setiap
daerah akan memiliki kuota tersendiri gitu ya eh, berdasarkan pertimbangannya berdasarkan penetrasi jumlah pengguna internetnya, kemudian jumlah eh, apa namanya luas wilayahnya gitu. Jadi kami mempertimbangkan ke sana nanti akan adil gitu ya secara pembagian pesertanya berdasarkan tadi pertimbangan-pertimbangan tadi. Seperti itu mungkin Bu Dewi. Jadi tidak ada pertimbangan apakah PNS, honorer dan lain-lain seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Satu pertanyaan kembali ya, satu pertanyaan terakhir ya, Mas Chandra, dikarenakan durasi juga yang terbatas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Roshidah. Silakan Ibu Siti. Oke, terima kasih Mbak Vinka. Eh, Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, sebetulnya menjadi kebingungan saya terutama ya, mahfumnya, event seperti ini tuh kan sosialisasi dilakukan setelah ada pengumuman resmi siapa peserta pelatihannya gitu ya. Tapi ini assembler mengadakan sosialisasi dulu, tetapi kemudian baru penutupan pendaftaran. Itu yang saya bingungkan. Kemudian yang kedua, mengenai pelatihannya ini Pak Chandra, apakah nanti ada LMS-nya? Kemudian apakah nanti bersifat daring, kemudian kita ada recordnya, mengingat nanti sebentar lagi kita akan masuk sekolah ya, ajaran baru, dan pasti ada banyak kesibukan Bapak Ibu guru, sehingga diharapkan nanti ada sesi rekamannya, ada rekamannya lah begitu. Itu saja Mbak Vinka, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Tadi mohon maaf, jaringan di kantor kami sempat terputus. Bu Siti boleh diulang kembali pertanyaannya? Ya, halo, sudah jelas? Sudah jelas, Bu Siti. Silakan. Ya, yang pertama begini, mafumnya event seperti ini itu kan dilakukan eh, sosialisasi dilakukan setelah ada pengumuman resmi peserta pelatihan gitu. Tapi assembler ini melakukan sosialisasi sebelum ada pengumuman resmi siapa peserta pelatihannya. Begitu. Ini yang kami bingungkan. Kemudian yang kedua, ketika nanti sudah lolos ya menjadi peserta pelatihan, apakah teknis pelatihannya menggunakan LMS? Kemudian apakah nanti ketika ada sesi daring, ada rekamannya, mengingat sebentar lagi Bapak Ibu guru pasti akan sibuk dengan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah. Begitu. Terima kasih Mbak Binka. Terima kasih Bu Siti. Boleh Mas Chandra. Oke, siap. Nah, untuk pelatihan sendiri nanti kami akan sediakan rekamannya ya, Bu, terkait dengan nanti pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua, dan terkait dengan pertanyaan sosialisasi, betul. Jadi kami mengadakan sosialisasi dulu karena kami banyak sekali Bapak Ibu guru gitu ya yang masih bertanya nih melalui WhatsApp, melalui email gitu ya, apa sih program Assembler Certified Trainer ini gitu. Jadi kami ingin coba jelaskan kembali gitu ya, baik untuk Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar ataupun Bapak Ibu guru eh, yang masih bertanya-tanya di kanal ini kami ya, di kanal chat kami seperti itu, Bu. Untuk LMS-nya Mas Chandra? Oh, untuk LMS-nya mungkin nanti untuk saat ini kami masih menggunakan ini ya Bu, apa WhatsApp ataupun Drive nantinya untuk apa untuk videonya gitu ya bisa diakses di Drive, tapi nanti kami coba diskusikan apakah nantinya akan menggunakan LMS atau tidak seperti itu ke tim. Baik, terima kasih Mas Chandra. Baik, terima kasih Bu Siti dan juga Bapak Ibu guru yang sudah bertanya. Dikarenakan durasi yang terbatas untuk sosialisasi ini bisa Bapak Ibu simak sampai sekarang. Jadi untuk pertanyaannya saya rasa sudah cukup terjawab ya oleh Mas Chandra. Nanti bagi Bapak Ibu guru yang masih merasa kebingungan, jangan khawatir karena nanti kita ada WhatsApp group ya Mas Chandra untuk Bapak Ibu guru yang bertanya.
Dan jika Bapak Ibu juga masih ada pertanyaan, boleh menghubungi kami via Instagram assembleredu.id. Nanti Bapak Ibu guru bisa bertanya di sana. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini kami cukupkan sesi sosialisasi hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru. Sampai berjumpa di program ACT atau Assembly Certified Trainer. Sebelum ditutup, Mas Chandra, ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, Mbak Pinka, Link mungkin Bapak absen, Mbak. Ibu, Link untuk sesi absen. ini kita tidak ada absensi ya, Pak Bahtiar. Mungkin nanti untuk rekamannya kami kirimkan lagi melalui email yang dikumpulkan kemarin gitu. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sesi ini dan tertarik untuk bisa join di Assembler Certified Trainer. Mungkin nanti bisa ditunggu ya Bapak Ibu, karena kami dan tim lagi gencar-gencarnya screening gitu ya, dan luar biasa sekali nih portfolio yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu guru semua gitu ya, sampai kami cukup kebingungan itu mana aja nih yang harus kami pilih. Seperti itu mungkin Mbak Pinka. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu dan Mas Chandra. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat Bapak Ibu guru pahami. Terkait info nanti juga akan dihubungi via email yang sudah Bapak Ibu guru daftarkan. Jadi bagi Bapak Ibu guru bisa rajin cek inbox emailnya. Sampai berjumpa lagi di program selanjutnya dan program ACT ini ya Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pinka. Sampai jumpa.